Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Kaputra dengan NPM 1918011103 dari Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, kelas ganjil Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran yang membahas tentang hak asasi manusia. Yang pertama adalah pengertian hak asasi manusia itu sendiri. Istilah hak asasi manusia pertama kali muncul sebagai hasil dari revolusi Prancis tahun 1789 yang membebaskan warga negara Prancis dari kekuasaan raja sebagai penguasa tunggal. Istilah yang digunakan adalah droit de l'homme yang berarti hak manusia. Istilah HAM sendiri terdiri dari 3 kata, yaitu hak, asasi, dan manusia. Hak berasal dari bahasa Arab haqqo, yahiqqu, haqqon, yang artinya benar, pasti, nyata, tetap, dan wajib. Karena itu, hak adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Lalu kata asasi berasal dari kata asa, yausa, asasan, yang artinya membangun, mendirikan, yaitu merupakan asal atau asas atau dasar. Karena itu, asasi adalah segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. Lalu manusia sendiri berasal dari kata Indonesia yang artinya umat ciptaan Tuhan yang berakal budi. Lalu definisi hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak ia lahir, yang tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layaknya sebagai manusia. Lalu hak asasi manusia dalam pengertian hukum tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Bahkan tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena manusia dapat kehilangan martabatnya. Bahkan hak asasi manusia lain pun tidak dapat membatasi hak asasi manusia hak asasi manusia seseorang. Lalu, definisi hak asasi manusia menurut para ahli yang pertama adalah menurut John Locke, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ini juga diatur pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Lalu yang kedua, menurut Jack Donnelly, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Lalu yang ketiga, yaitu menurut Miriam Budidarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodratnya melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, yaitu selalu berkepanjangan. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi sedikit pun ataupun dirampas oleh siapapun. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin, dan karena itu hak asasi manusia bersifat universal. Nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional
di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional termasuk perjanjian internasional di bidang HAM. Hakikatnya hak asasi manusia ini adalah hak asasi manusia merupakan hak yang sangat fundamental yang dimiliki oleh seseorang dan melekat pada kodratnya sebagai manusia. Kita lanjut ke instrumen HAM yang ada di Indonesia. Instrumen HAM yang ada di Indonesia yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu alinea yang pertama. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal bab 10A, pasal 28A hingga 28J. Dari 28A hingga 28J itu mengatur banyak tentang hukum tentang hak asasi manusia ini. Tiap-tiap pasal memiliki ayatnya masing-masing. Ada yang 2 ayat, ada yang 1 ayat, dan ada yang bahkan 4 ayat. Lalu ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak hidup, hak tak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga, hak kebebasan, hak rasa aman, dan hak kesejahteraan. Lalu ada undang-undang lain yang mengatur HAM, yaitu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan KDRT, ada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, lalu ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 yang menentang hukuman kejam tak manusiawi. Lalu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Wanita. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi korban pelanggaran HAM. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang cara perlindungan korban dan saksi pelanggaran HAM. Lalu ada Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2003 tentang penghormatan HAM nasional. Lalu kita lanjut ke Lembaga Perlindungan HAM. Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia sebagai wujud untuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Lembaga HAM di Indonesia ada yang dimiliki pemerintah dan ada juga yang dimiliki oleh swasta. Untuk lembaga HAM yang dibentuk oleh pemerintah, yang pertama adalah Komnas HAM, dibentuk berdasarkan Kepres Nomor 50 Tahun 1993. Lalu ada Pengadilan HAM yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Lalu ada Komisi Anti Kekerasan Perempuan yang dibentuk oleh Kepres Nomor 181 Tahun 1998. Dan ada Komnas Anak yang dibentuk pada tanggal 26 Oktober 1998. Lalu juga ada lembaga swasta atau lembaga HAM yang dibentuk oleh masyarakat. Yang pertama ada YLBHI, yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Lalu ada Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Lalu ada LSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Lalu ada PBHI, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia. Lalu kita lanjut, kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah oleh individu, yaitu pembunuhan, seperti pembunuhan seseorang oleh orang lain. Yang kedua adalah oleh masyarakat, pengeroyokan main hakim sendiri. Lalu yang ketiga adalah oleh pemerintah, kriminalisasi dengan alasan politis dan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Lalu ada pelanggaran HAM berskala nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada pasal 6. Kejahatan terhadap kemanusiaan berskala nasional adalah yang pertama, kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Lalu ada peraturan lain di luar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Lalu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi 4 aspek, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran. Lalu juga ada contoh-contoh kasus pelanggaran HAM pada saat ini, yang banyak pada saat ini, yaitu ada pencurian, pembunuhan, peristiwa pembantaian manusia, lalu polisi melakukan operasi tilang akhir bulan tanpa surat keterangan operasi tilang,
Lalu ada kasus penduduk muslim Vietnam, Uyghur yang dibantai pemerintah Vietnam. Lalu ada penembakan terhadap demonstran pro demokrasi di Suriah. Lalu jika ada pelanggarannya pasti ada upaya penegakan HAM di Indonesia. Upaya penegakan HAM di Indonesia itu didasari oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Lalu penegakan HAM juga diperlukan melalui kesadaran diri sendiri, yaitu kesadaran semua pihak dan pentingnya penganggungan dan penghormatan hak asasi manusia itu sendiri. Lalu juga ada penegakan HAM lewat badan peradilan, baik pengadilan HAM ad hoc atau pengadilan HAM permanen. Jadi kita harus menghargai perlindungan dan penegakan HAM ini. Jadi kita harus menghargai perlindungan HAM, kita harus diskusi memahami pengertian HAM itu sendiri, mempelajari peraturan perundang-undangannya, peran lembaga perlindungan HAM, dan menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain. Baik, mungkin itu saja video pembelajaran hak asasi manusia dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.